Fransiskus lahir di Paola, Italia Selatan pada tahun 1416. Pada waktu itu, kedua orang tuanya sudah lanjut usia. Kehadiran seorang anak dalam hidup mereka merupakan harapan yang selalu mereka panjatkan kepada Tuhan dengan perantaraan Santo Fransiskus dari Assisi. Doa mereka akhirnya dikabulkan, dan ketika bayi mereka lahir, ia diberi nama Fransiskus sebagai ungkapan syukur atas rahmat yang mereka terima. Sejak kecil, Fransiskus tumbuh dalam lingkungan yang penuh iman. Ketika berusia 13 tahun, ia dikirim untuk belajar di sekolah Santo Markus yang dikelola oleh imam-imam Fransiskan. Di sana, ia mulai menunjukkan kecenderungan hidup rohani yang tinggi. Ia menjalani hidup dengan disiplin yang ketat dan bahkan sejak muda sudah terbiasa melakukan ziarah ke tempat-tempat suci seperti Assisi dan Roma. Setelah menyelesaikan pendidikannya, Fransiskus kembali ke kota asalnya di Paola. Di sana, ia memilih hidup sebagai pertapa di sebuah gua dekat pantai Laut Tengah. Ia menjalani kehidupan sederhana, penuh doa, dan pantang duniawi. Tak lama kemudian, dua orang laki-laki bergabung dengannya untuk menjalani hidup sebagai pertapa. Kehidupan mereka yang suci menarik perhatian banyak orang. Penduduk setempat pun mendukung mereka dengan mendirikan sebuah rumah sederhana dan sebuah kapela sebagai tempat ibadah. Seiring waktu, semakin banyak orang tertarik dengan cara hidup mereka. Pada tahun 1436, Fransiskus mendirikan sebuah ordo baru yang disebut Ordo Rahib Miskin. Perkembangan ordo ini sangat pesat. 17 tahun setelah berdiri, Paus Paulus II tahun 1464 sampai tahun 1471 memberikan restu bagi ordo tersebut. Fransiskus kemudian membangun biara di sekitar gua tempat ia bertapa, lalu mendirikan dua biara lagi di Calabria dan Sisilia. Dengan semakin banyaknya pengikut, pengaruh Fransiskus dalam kehidupan rohani semakin meluas. Kesalehan hidup Fransiskus dibalas Tuhan dengan berbagai karunia istimewa. Ia dikenal memiliki kemampuan membuat mukjizat dan meramal. Banyak orang datang kepadanya untuk meminta bimbingan rohani dan doa. Bahkan, ketika Raja Perancis, Louis ke-11 tahun 1461 sampai tahun 1483, sakit dan mengundangnya ke istana di Plessis-les-Tours, Fransiskus memberikan nasihat bijak kepada sang raja agar bertobat dan mempersiapkan diri menghadapi kehidupan kekal. Selain di Perancis, pengaruhnya juga terasa di Italia. Suatu ketika, Raja Ferdinand pertama dari Napoli ingin menyumbangkan sejumlah besar uang untuk biara Fransiskus. Namun, dengan tegas Fransiskus menolak pemberian itu. Ia menyarankan agar uang tersebut dikembalikan kepada rakyat miskin yang tertindas akibat keserakahan sang raja. Perkataannya membuat Ferdinand murka dan berencana membunuhnya. Tetapi para pengawal raja tidak berani melaksanakan perintah itu karena mereka menghormati kesalehannya. Setelah kematian Raja Louis ke-11, penggantinya, Raja Karol ke-8, meminta Fransiskus untuk menjadi penasihat dan pembimbing rohaninya. Fransiskus setuju dan memberikan bimbingan kepada raja dengan penuh kebijaksanaan. Sebagai bentuk penghormatan atas jasanya, Karol ke-8 mendirikan sebuah biara bagi Fransiskus di Plessis. Di biara ini, Fransiskus menghabiskan sisa hidupnya dengan doa dan pelayanan rohani. Ia tetap rendah hati dan tidak pernah mencari kemuliaan duniawi. Hingga akhirnya,
Pada tanggal 2 April tahun 1507, ia meninggal dunia dalam damai di biara yang dibangun oleh Raja Karol ke-8. Fransiskus dari Paula dikenang sebagai seorang pertapa yang saleh, penuh kebijaksanaan, dan memiliki kasih yang besar kepada orang miskin. Hidupnya yang sederhana dan penuh pengorbanan menjadi teladan bagi banyak orang. Ordo yang ia dirikan terus berkembang dan menjadi saksi dari warisan rohani yang ia tinggalkan.